Bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bangkong. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk suasana kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang di webinar Ayu Senyau seri ke-42 tahun 2025. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema kita adalah membangun keluarga harmonis ASN. Membangun keluarga yang harmonis adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kinerja. Saya kembali boleh mendengar tepuk tangannya dari belakang sana untuk semangat kita hari ini. Di awal bulan Desember hari ini kita menjumpai Anda kembali dengan tema yang berbeda, namun tak kalah luar biasanya untuk menarik kita simak bersama. Dan hari ini pagi ini mulai pukul 9 sampai dengan 11 siang kita akan bersama di webinar Ayu Sinau seri ke-42. Dan izinkan saya membuka acara pada kesempatan hari ini dengan sebuah kata pantun. Boleh Prof mungkin dijawab dengan kata cakep. Iya. Gimana? Masa mie terlalu lama, minyak gosong sampai kering kerontang. Kalau keluarga ASN harmonis, kompak dan juga saya, ASN pun bahagia, kerjanya lancar, nggak pakai drama. Amin, Semoga amin. konten ini Bapak dan Ibu menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk dapat mengikuti webinar Ayu Sinau seri ke-42 pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya kalau menyebutkan narasumber kayaknya beliau terlalu asik banget untuk diajak diskusi. Tamu kita Bapak Profesor Dr. Parmaji MPD. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Ini Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita juga akan menyapa Sobat Ayu Sinau dimanapun Anda berada, karena hari ini yang bergabung Prof tidak hanya di Kabupaten Magetan saja, mungkin juga banyak yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, karena webinar Ayu Sinau ini juga terbuka untuk umum, untuk siapapun bisa bergabung bersama kita. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama mengikuti webinar Ayu Sinau ke-42. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kinerja ASN. Sebagaimana ASN, kita tahu sekali bahwanya kita diamanahi tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Magetan. Namun di balik profesionalisme itu, kita di kantor ada salah satu hal fondasi yang patut kita jaga, yakni adalah kemampuan bekerja dengan optimal, yaitu dengan ketenangan dan juga keharmonisan dalam keluarga. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana kita menjadi keluarga yang harmonis untuk bisa menciptakan kinerja dan sebagai aparatur sipil negara yang baik tanpa harus mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang mungkin di belakang kita itu banyak sekali permasalahan, tapi kita tetap bisa bekerja secara profesional. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai webinar Ayu Sinau seri ke-42, izinkan saya memberikan peraturan-peraturan selama jalannya webinar Ayu Sinau. Yang pertama adalah sesi tanya jawab atau diskusi akan dilakukan di akhir pemaparan narasumber atau diskusi kita hari ini. Yang kedua, para penanya harap menyebutkan identitas diri berupa nama dan juga instansi. Pertanyaan dapat melalui chat room atau raise hand langsung juga boleh. Sehingga nanti apabila penanya, kami akan dari operator akan membuka speaker dan juga open cam-nya. Dan untuk link absensi nanti akan diumumkan di link bawah ini. Dan tentunya di akhir jangan lupa untuk Bapak dan Ibu dapat follow channel YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan dan juga Instagram BKPSDM Magetan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan di belakang sana, saya ingin dengar suaranya. Ya. Oke, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya bersemangat sekali karena tamu kita hari ini beliau datang dari Madiun, tentunya sudah dari pagi untuk datang di Kabupaten Magetan. Prof, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi kepada Sobat Ayu Sinau di manapun Anda berada, kaitan dengan CV beliau, seorang profesor yang begitu luar biasa,
Prof. Dr. Parji MPD yang lahir di Ngawi pada tanggal 6 Januari 1967. Saat ini beliau adalah guru besar sekaligus Ketua Senat Universitas PGRI Madiun. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Tentunya sebagai akademisi senior, beliau telah banyak melewati perjalanan karir yang panjang dan tentunya penuh dedikasi dalam dunia pendidikan ya Prof. Benar, latar belakang beliau sebagai menunjukkan bahwa perpaduan antara ilmu sosial, pendidikan, teknologi, dan juga pembelajaran, tentunya komposisi ini adalah relevan untuk kita akan bersama-sama membahas tema kita hari ini. Baik, Prof, kita langsung saja banyak diskusi gitu ya Prof ya. Gitu. Tapi sebelum itu boleh disapa terlebih dahulu sobat-sobat Ayu Sinau yang ada di belakang sana yang saat ini bergabung, boleh? Halo sahabat Ayu Sinau semuanya, bersama ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi ini. Mungkin saya lebih menempatkan diri sebagai partner diskusi ya, bukan narasumber barangkali, karena saya kebetulan juga seorang ASN, PNS, yang sudah 35 tahun bekerja, sehingga mungkin ya ini sharing-sharing informasi aja lah ya, supaya kita semuanya bisa produktif ya, bekerja sebagai ASN, PNS maupun P3K sekaligus memadukan dengan kehidupan keluarga yang baik. Prof, kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini, menurut Prof, bagaimana sih membangun keluarga yang harmonis untuk aparatur sipil negara gitu, supaya tetap profesionalisme dan juga tetap tidak meningkatkan kinerja kita sebagai ASN. Menurut Prof gimana? Ya, saya kira keluarga yang harmonis itu dambaan kita semua ya. Iya. Nah, apalagi keluarga besar ASN ya. Saya kira keluarga yang harmonis itu akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan yang bersangkutan, keluarga maupun produktivitas ketika bekerja di kantor sebagai bagian dari pemerintahan. Karena ini tidak mudah ya. Iya. Mungkin gampang diucapkan tapi prakteknya tidak mudah. Ini sebenarnya lebih merupakan seni komitmen sekaligus bagian dari peningkatan profesionalisme kita sebagai seorang ASN. Bagaimana kita bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa membagi peran, ya, bagaimana kita bisa memperlakukan kehidupan keluarga itu yang bisa memberikan supporting bagi pekerjaan kita. Jadi harmonis itu kalau diterjemahkan kan gampang ya, diucapkan. Tapi prakteknya juga tidak mudah itu. Saya yang sudah 31 tahun berkeluarga, 35 tahun sebagai ASN juga kata harmonis itu mungkin gampang diucapkan, tapi prakteknya juga tidak semulus yang kita bayangkan ya. Ya kalau mau jujur ya tidak ada lah keluarga yang 100% harmonis. Artinya di dalamnya pasti ada dinamika, ada pertengkaran kecil, barangkali ada perbedaan pendapat gitu. Nah problemnya tiap keluarga itu bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik sehingga tetap menjadi baik keluarga itu dan bisa memberikan dampak yang baik pula untuk keluarga. Kan intinya seperti itu, Mbak Nila. Ya. Ibaratnya kalau kita masak sayur nih Prof, gitu kan. Kalau nggak dikasih apa-apa kan harus dikasih garam, harus kasih gula, harus kasih mecinnya gitu kan. Gitu. Sama halnya seperti kita berumah tangga juga, itu tidak menutup kemungkinan kayak Prof tadi udah 30 lebih usia pernikahan, tapi ya tetap aja kan. Tetap aja. Ada yang Prof sebagai ASN seperti ini kita kan banyak sekali dituntut oleh beberapa target, kemudian juga pekerjaan yang mungkin di kantor ini banget untuk dikerjakan gitu. Tapi kita harus kembali lagi ke keluarga dengan mode nol ibaratnya seperti itu. Nah, Prof boleh nih kasih tips bagi kita semuanya. Bagaimana sih caranya kita bisa menghandle semuanya itu sehingga kita semuanya bisa balance gitu, Prof, antara dunia pekerjaan yang ada di kantor dengan keluarga kita gitu. Oke, jadi saya kira ini membutuhkan proses komunikasi dan komitmen. Saya jadi
ASN itu mulai tahun 1991 ya. Dan mohon maaf saya aktivis jadi langsung sibuk. Saya langsung sibuk karena usia 32 tahun saya sudah menjabat wakil rektor dan lanjut usia 38 tahun tuh jadi rektor 16 tahun, 4 periode. Sampai sekarang juga masih aktivis. Artinya apa? Saya ASN yang sibuk. Sibuk sekali. ASN yang sangat sibuk sampai sekarang. Saya sekarang ini di organisasi ada 9, baik di tingkat regional maupun nasional ya. Ada Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur sampai pengurus ALT TKI pusat dan lain sebagainya, masa banyak kegiatan. Jadi saya orang sibuk, ASN yang sibuk. Lalu bagaimana ini? Nah, saya memang sejak mempersunting Bupati tahun 1995 yang kebetulan orang Magetan juga. Oh, ya. Itu saya sudah punya komitmen. Jadi saya sampaikan kepada istri saya, calon istri saya itu lahir sebagai aktivis. Jadi mohon maaf, sudah pasti ketika keluarga nanti itu sibuk. Oleh karena itu harus siap ditinggal-tinggal, harus siap mendampingi suami ya dalam bekerja yang baik. Itu sudah saya sampaikan ketika pacaran lah. Ketika pacaran, wawasan itu sudah saya sampaikan. Iya. Meskipun pada prakteknya ya awal-awal pernikahan itu ya kaget juga ya, karena sering ditinggal dan lain sebagainya. Jadi intinya saya kira yang pertama ekosistem di rumah harus dibereskan dulu. Artinya antara suami istri itu harus membangun komunikasi ya, konsekuensinya sebagai bagian dari ASN itu kan harus profesional. Kita harus ketika di kantor ya kita harus bekerja di kantor dan yang di rumah harus memberikan support ya, yang baik. Tapi ini komitmen dan komunikasi harus disampaikan ya. Kadang-kadang kan persoalan komunikasi ini yang buntu ya. Jadi kalau saya pelajari dari data, ini data ilmiah ya, data ilmiah, resistensi perkawinan itu paling rawan itu adalah usia perkawinan 5 sampai 8 tahun. Iya, 5 sampai 8 tahun. Jadi kalau awal-awal itu ya mantenannya ya masih mohon maaf ya mungkin masih tidak banyak kendala dan lain sebagainya, tetapi lama-lama seiring dengan proses waktu mungkin karir suami atau istri di kantor menanjak kan semakin sibuk. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Jadi keluarga adalah ekosistem yang harus memberikan support bagi kita semua. Ya sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, ini sifatnya sharing. Jadi barangkali saya bukan figur yang ideal juga untuk melihat ini, tapi paling tidak ya faktanya memang kalau tidak ada komitmen, tidak ada komunikasi yang bagus di antara suami istri itu biasanya akan menjadi persoalan. Ya. Yang pertama adalah menjaga ekosistem terlebih dahulu, rekan-rekan Sobat Ayu Sinau, komunikasi itu memang perlu gitu. Apalagi mungkin yang bergabung di sini, Prof, itu juga mungkin masih banyak yang bujang menikah, ya gitu. Atau mungkin juga usia pernikahannya sudah rentan 1 sampai 10 tahun atau 10 sampai dengan 15 atau lebih di atas itu juga banyak sekali yang bergabung di sini. Nanti kita akan banyak sharing dan juga tentunya membuka berbagai pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di sini. Nah, kalau membahas profesionalisme menjadi seorang ASN, gitu kan, Prof, izin. Kita ini kan seringkali kalau misalkan sebenarnya kita sudah berusaha untuk tidak membawa pekerjaan itu sampai ke rumah, Prof, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan, apalagi akhir tahun seperti ini, apalagi di akhir tahun seperti ini. Biasanya juga kita di rumah pun juga dikejar deadline yang begitu luar biasa. Prof, ada tips nggak, Prof? Sebagai yang sudah senior untuk bisa, Prof, sebelumnya pernah nggak punya kasus atau pengalaman untuk kaitan dengan kasus bagaimana menjaga keharmonisan ini, pernah sebelumnya punya ada pengalaman yang menarik nggak, Prof? Oh iya, iya. Jadi ini yang pertama. Ya saya termasuk orang yang kalau dosen itu pekerjaannya kan 24 jam ya. Iya. Nah, artinya 24 jam itu apa? Kita tidak selesai mengerjakan itu di kantor atau di kampus. Pasti ada pekerjaan yang kita bawa pulang. Iya. Kalau kita melakukan penelitian itu penyelesaiannya kan juga menulis artikel dan lain sebagainya gitu ya. Saya seorang guru besar, tuntutannya tinggi sekali karena tiap tahun harus menulis jurnal di tingkat internasional, harus melakukan riset. Jadi pasti kerjaan itu tidak cukup di kantor. Pasti saya bawa ke rumah. Nah ini sekali lagi ya
harus komunikasi. Apalagi sekarang ketika pembelajaran daring dulu itu kan full ya, pembelajaran di rumah. Ya, ini bagaimana ini di rumah itu membagi waktu sama anak-anak sama apa istri lah ya gitu. Kalau saya kebetulan kepala rumah tangga ya harus dikomunikasikan yang baik. Tolong ma, ini karena ini pekerjaan bisa disupport dan lain sebagainya, dikomunikasikan yang baik. Kalau pengalaman iya ya, saya akan mohon maaf berkesempatan jadi pimpinan kampus selanjutnya. Rektor itu 16 tahun, 40 tahun. Ya banyak yang persoalan-persoalan rumah tangga yang mengadu ke saya itu ya banyak. Termasuk ya mohon maaf ada yang ini ya ngapunten, mohon maaf ada yang sampai minta pisah sama suaminya gitu ya. Kemudian ada perbedaan pendapat yang kebetulan ini suaminya juga mungkin bekerja di lingkungan PNS birokrasi ya, seperti itu juga mekanisme aja. Ya, biasanya itu saya ajak bicara dari hati ke hati, masalahnya apa gitu, dan ya ada kasus ini alhamdulillah selesai sampai sekarang harmonis, bahkan yang bersangkutan karirnya juga bagus menjabat dan juga menyelesaikan program doktor katakanlah seperti itu ya. Eh, ya selesai gitu, selesai berlangsung baik sampai sekarang gitu. Ini pengalaman ya. Pengalamannya banyak karena biasanya pimpinan itu kan tempat curhat. Iya, dan itu Tempat bisa curhat ya. disampaikan Iya. bagi tipsnya, Prof. Gitu. Mungkin yang bergabung di sini juga beliau Bapak dan Ibu para pejabat yang mungkin Iya. mempunyai sebagai pembina gitu loh, pembina di OPD masing-masing atau unit masing-masing. Kalau misalkan suatu saat naudzubillah dzalik ya, Iya. tidak kita mengharapkan misalkan mendapatkan kasus yang sama seperti itu, Prof. Mungkin dibagi tips bagi Bapak dan Ibu para pembina. Mungkin yang ikut bergabung di sini yang sudah punya staff dan kemudian juga ada kasus seperti itu. Ya saya kira yang pertama kita harus menjadi pendengar yang baik. Karena biasanya orang yang bermasalah itu kan ingin curhat, ingin menyampaikan. Tetapi menurut versinya dia, Iya. ya ini yang harus kita dengarkan baik-baik. Ya biasanya tidak bisa langsung kemudian misalnya dipanggil berdua suami istri itu biasanya nanti malah menimbulkan keributan. Ya maka didengar dulu problemnya apa, masalahnya apa ya. Kemudian kita beri saran-saran ya, kita beri sampaikan apa itu plus minusnya kalau pisah misalnya, kalau eh, konsekuensinya apa sebagai PNS kan semua harus dikomunikasikan. Nah, kalau ada kesempatan ya bisa jadi pasangannya diajak komunikasi dulu dan lain sebagainya. Tanggapannya kan tidak bisa langsung selesai. Kita ini kan pimpinan kan bukan seperti dukun, beda lagi. Apalagi kalau urusan rumah tangga ini urusan sensitif dan kasusnya itu sangat beragam. Tidak bisa penyelesaiannya tidak bisa general, tidak bisa umum. Tapi harus dilihat satu persatu, telaten, mendengarkan, dan kita beri saran-saran yang konstruktif. Ya kalau bisa harus dipertahankan dan lain sebagainya. Tentu ini membutuhkan waktu. Tapi intinya sebagai pimpinan kita harus mau mendengarkan curhatan dari anak buah sekaligus memberikan solusi, memberikan tip-tip ya, sentuhan-sentuhan yang lebih humanis gitu. Pendekatannya jangan terlalu birokratis ya. Iya. Misalnya langsung diancam nanti kalau anu ini dampaknya ini nah, mungkin malah nggak kena. Lebih baik kita menggunakan sentuhan-sentuhan yang humanis, diajak bicara dari hati ke hati ya, dalam konteks sebagai pimpinan dan bawahan, tapi dalam konteks penyelesaian untuk membangun keluarga yang harmonis ini mungkin konteksnya ya lebih human relation, mungkin antara bapak dan anak atau mungkin kakak adik gitu, dan itu mungkin akan lebih mengena. Biasanya teman-teman itu akan terbuka dan bisa terurai lah, ini problemnya apa, masalahnya apa kan seperti itu. Ya meskipun sekali lagi kompleksitas dari masing-masing kasus itu kan berbeda. Nah, itu tadi sedikit banyak kita sudah banyak mendengarkan. Memang agak susah ya, Ya. namanya juga pimpinan pasti punya tanggung jawab besar dan lebih untuk bisa menyikapi segala permasalahan yang ada di unit atau kantornya seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, nah kita akan membahas kembali tentang bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis untuk mendukung kinerja ASN ya. Tentunya pada kesempatan hari
Prof. Pardi ini luar biasa sekali loh. Kami tadi sebelum acara kami sudah ngobrol sebelumnya di belakang dan banyak sekali yang menarik untuk bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, atau kita langsung ke sesi diskusi aja, Prof. Boleh. Supaya nanti mungkin rekan-rekan sekalian sebagai Bapak dan Ibu para pembina, sembari nanti kita sedikit-sedikit juga bagi tips dan juga pengalaman tentunya bagaimana membangun keluarga yang harmonis bagi ASN dari rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu para pembina, kepegawaian atau mungkin Bapak Ibu kepala OPT, Puskesmas juga banyak ya yang ikut bergabung di sini. Ya. Sebelum diskusi barangkali bisa saya sampaikan sedikit. Jadi saya itu kan jadi ASN tahun 1991 ya. Karena beasiswa tunjangan ikatan dinas pada waktu itu di KIP Malang. Terus di KIP Malang saya dapat tunjangan ikatan dinas. Kalau tunjangan ikatan dinas ketika sudah lulus kan langsung ini menyampaikan lamarannya ke menteri, kemudian langsung mendapatkan SK ya, kebetulan tidak jadi guru, jadi dosen ya pertama itu. Jadi saya statusnya tentu dosen PNS dari negeri sipil yang diperbantukan ya. Ya saya sebenarnya bukan berangkat dari keluarga yang sangat sederhana ya. Jadi membina rumah tangga yang mulai dari nol, katakanlah modal dari nol. Dulu kita kan tahu semua ya, gajinya PNS itu awal ya cuma 80.000. Ketika saya nikah itu saya masih ingat gaji saya sekitar 189.000 ya, tidak cukup ya. Masih kesana kemari gitu untuk apa itu cari pekerjaan yang halal gitu ya. Saya kira kita semua berangkat dari bawah. Kita sekarang sebenarnya kalau teman-teman yang sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik ya. ASN, PNS, P3K juga standarnya sudah lebih layak ya, sudah lebih bagus gitu. Sehingga apa? Menurut saya awal yang baik untuk membangun pernikahan perkawinan ini ya harus diawali dengan rasa syukur dulu. Apalagi kalau sudah statusnya ASN, PNS maupun P3K itu jangan sampai tadinya belum diangkat P3K harmonis, rukun, tidak ada masalah, tapi ketika diangkat ASN malah bermasalah gitu ya, karena mungkin merasa apa ini sudah mandiri, kemudian karirnya meningkat gitu, status sosialnya meningkat gitu. Ya ini perlu saya sampaikan karena dari data statistik itu memang ada kecenderungan untuk ini ya menuju ke sana ya. Ini yang saya kira tidak diharapkan. Jadi ini pengalaman sharing saya dulu dosen awal-awal itu sangat ya, semua PNS di Indonesia lah itu penghasilannya saya kira juga sangat sangat standar ya, dengan standar. Sekarang udah lebih bagus menurut saya. Sehingga apa? Patut bersyukur. Jadi ketika meningkat statusnya menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, saya kira apalagi yang teman-teman yang sudah mulai berkeluarga harus diawali dengan rasa syukur. Itu ya, rasa syukur terlebih dahulu teman-teman. Jadi bersyukur dulu baik itu yang sudah berkeluarga maupun belum, nanti mau menuju ke rumah tangga gitu. Karena kalau misalkan kita sudah bersyukur, kemudian juga kita bisa menerima, akhirnya kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau itu seperti kasus yang lagi viral itu loh, Prof. Itu Profesor gimana tuh? Ya, saya kira itu jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Nah, itu kasus viral yang tidak patut dicontoh. Ketika loro-loko bahasa Jawanya, ketika masih keadaan status pegawainya belum turun, katakanlah sebagai honorer itu kan juga mungkin gajinya lebih rendah, statusnya masih belum jelas, masih rukun, tapi malah ketika sudah diangkat jadi ASN, katakanlah kasusnya kan P3K ya, kemudian meninggalkan istrinya, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin kurang terpuji, itu ya saya kira tidak patut dicontoh. Itu yang contoh yang kurang ada rasa syukur. Iya, betul sekali. Saya setuju itu. Karena kita memang harus berlandaskan rasa syukur dulu, biar nggak kufur nikmat kan. Gitu. Kalau kita syukur nanti nikmatnya ditambah lagi. Ya, memang kan kita harus menyadari tidak ada orang yang sempurna.
dulu seperti apa, sekarang seperti Iya. apa. Dulu masih gadis, Ya, enggak, ya, masih gadis, masih kurus, langsing. ya, Terus ya, sekarang udah jadi ini, nah, terus itu beda. harus anu, jangan jangan apa ya, gampang berubah karena ini melihat apa, rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Tidak boleh ya. Iya. Padahal belum tentu loh, belum tentu. Kadang-kadang kita ini terlalu apa ya, terlalu melihat yang di luar itu lebih bagus dari apa yang kita punya. Padahal kalau didasari rasa syukur dengan perjuangan yang apa, sama gitu ya, insya Allah eh, mudah-mudahan lah bisa langgeng gitu. Jadi saya kira harus ada komitmen semacam itu. Jadi membangun komitmen kedua belah pihak antara istri dan juga suami, teman-teman sekalian. Nah, permasalahan yang sering muncul juga ini, biasanya ada juga rekan-rekan kami yang ASN LDM, Oh iya. long distance marriage. Hmm. Jadi mereka memang mungkin Ya. yang memang penempatannya di Magetan atau di satu wilayah, kemudian harus terpisah dengan sementara untuk istri dan juga anaknya, Prof, gitu Ya. kan, karena memang tuntutan pekerjaan yang memang harus berdomisili di tempat kerja. Itu bagi tips dong, Prof. Wah, Gimana, ini Prof? ya. Kalau LDM itu kan pasti tantangannya lebih Oh iya. berat, Ya. gitu. Pasti. Saya curhat. Itu udah ada Mbak Nila juga, LDM juga. Ya saya kira itu saya tidak mengalami ya, saya tidak mengalami sehingga tidak bisa berbagi secara nyata ya. Tetapi saya kira teman-teman ada. Jadi saya punya dosen ya, kebetulan juga yang berjauhan gitu, ada rumahnya Jogja, ada rumahnya mungkin Solo gitu ya. Itu juga ada yang Surabaya, kebetulan ada yang suaminya di Surabaya, kemudian istrinya dosen di tempat kami itu ada. Gitu. Kalau saya lihat ya enggak masalah itu. Mungkin 3 kata yang penting. Ya, Dalam tiga kata. Tiga kata. Yang pertama adalah komunikasi harus efektif. Komunikasi harus efektif. Yang kedua harus jujur. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga terbuka. Terbuka. Iya. Gitu. Jadi komunikasi efektif, jujur dan terbuka menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola LDM menurut saya. Komunikasi yang efektif itu kayak gimana nih, Pak? Iya, saya kira anu lah, kita kan sekarang lebih mudah ya dibandingkan dulu. Kalau dulu komunikasi itu kan sulit. Sekarang sudah ada WA, ada macam-macam gadget yang gampang sekali, ya itu bisa dimanfaatkan. Sekali-kali pada waktu istirahat ya say hello sama Halo, Mbak. suami, halo Mas, di mana, kegiatannya apa gitu ya. Lagi Halo, ngapain? Pak, lagi apain gitu ya. Itu penting. Di sela-sela itu jangan terus-menerus karena alasan sibuk dihubungi wangel, sulit gitu. Lah itu nanti bisa menimbulkan kecurigaan. Nah, ini nyapu aja gitu loh. Kegiatannya padahal sebenarnya kerja, bisa ditafsirkan yang lain-lain. Ya, saya kira komunikasi itu Mbak Nila, penting-penting banget. Nah, masing-masing cara komunikasinya bagaimana ya, pastilah kita harus manfaatkan itu, apalagi kalau sepulang kerja itu ya mungkin disempatkan ya 1-2 menit komunikasi. Saya kira itu penting banget lah. Dan yang kedua ya jujur. Jujur kegiatannya apa ya. Ya syukur kalau akan misalnya ada kegiatan di luar kota itu ya izin gitu, Mas, Ma ya, aku mau kegiatan ini, kegiatan ini, itu kan jujur ya. Nah, jujur gitu. Jangan sekali-kali membuat pasangan merasa curiga yang berlebihan karena proses yang mungkin panjenengan tidak jujur. Ya, karena kalau sekali ketahuan tidak jujur, maka itu trustnya itu akan hilang. Apalagi perempuan ya. Iya, perempuan betul. tuh kalau ada yang sekiranya mau izin ya, biasanya kalau ada kalau ada satu kesalahan dari kamu, aku akan selalu mengingat kamu kesalahan itu, diungkit kita. Iya, saya kira kejujuran dan keterbukaan itu menjadi kunci keberhasilan dalam memanage keluarga. Ya itu sebenarnya tidak hanya untuk LDM lah. Jadi semua yang berpasangan itu saya kira itu juga penting gitu. Jadi apalagi di era sekarang yang lanskap komunikasinya jauh lebih terbuka ya, itu ya saya kira kejujuran
dan keterbukaan itu menjadi hal yang penting untuk di keluarga. Ya, Terakhir terbuka. ya terbuka. Terbuka untuk bisa ya. Ya terbuka itu gini, suami istri itu kan merasa senang kalau mendapatkan apa istilahnya curhatan dari pasangannya gitu ya mengenai apa saja yang mungkin dilakukan, tetapi kan tidak harus semua. Kalau menyangkut pekerjaan yang mungkin masing-masing sudah stres, karena Mbak Nilam dengan suami kan sama-sama sibuk, Iya. sama-sama bekerja, itu masing-masing kan punya beban kerja ya. Iya. Ya jangan semua hal-hal yang berat itu kemudian dicurhatkan lah ketika komunikasi gitu, supaya ini ya lebih tenang juga ya. Tapi komunikasi itu menjadi penting ya. Komunikasi, kemudian jujur dan juga terbuka. Ya. Itu 3 kunci yang mungkin teman-teman bisa catat. Emang kita belajar segi kehidupan kali. Iya betul. Ya. Betul. Makanya kita tidak ada set screen untuk materi karena kita lebih banyak belajar tentang kehidupan gitu. Kepada Prof yang sudah senior dibandingkan saya gitu, dan teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian mungkin boleh ada masukan, saran atau pertanyaan dari Sobat Ayu Sinau yang sudah bergabung di sini, barangkali di OPD-nya atau mungkin di UPT-nya, di kantornya juga saya pernah menemui kendala seperti ini dan saya sebagai pimpinan atau sebagai teman, saya harus seperti apa? Boleh sekali nanti untuk disampaikan di sini karena kita akan sharing bersama untuk bisa mengupas tuntas mungkin ya, meskipun waktu yang kita gunakan saat ini terbatas, tidak banyak, tapi semaksimal mungkin kita gunakan untuk bisa apa namanya bisa membangun keluarga harmonis ASN ini. Nah, ini ada di mana saja yang paling jauh? Boleh dilihat dari teman-teman yang sudah bergabung. Ya, boleh chatnya dibuka terlebih dahulu. Oh ya, nanti nunggu absen. Tolong suara sudah. Oke. Baik, tapi suara kita sudah bisa terdengar dengan baik ya, teman-teman yang ada di Sobat Ayu Sinau semuanya bisa terdengar dengan baik ya? Itu ada tanya. Iya, oke. Ini ada satu pertanyaan untuk kita bahas bersama ya, Prof. Gitu. Dari UPTD mana ya? Wilayah 3. Wilayah 3 ya. Mohon izin bertanya, mana yang harus kita prioritaskan antara keluarga dengan pekerjaan atau tugas bila suatu waktu jadwalnya bersamaan atau bentrok? Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang memang sering kita hadapi, benturan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan pekerjaan. Ya tentu saja sebagai ASN ya kita harus bisa membagi itu dengan baik ya. Benturan itu bisa diatur. Artinya kita harus mengutamakan pekerjaan kita dulu sambil mengatur untuk kepentingan keluarga. Saya juga sering menghadapi problem seperti itulah. Gitu. Katakanlah begini, kita sedang akan memimpin rapat penting. Sebagai pimpinan saya akan sering memimpin rapat itu. Tapi ada kepentingan keluarga. Katakanlah misalnya anak ya harus mengantar ke mana karena ada kepentingan mau kuliah dan lain sebagainya mengantar. Ya bagaimana ini kan saya harus meninggalkan rapat atau mungkin saya mengantar anak dulu ya ini kan seninya memanage ya. Maka harus diatur ya kalau bisa rapatnya kita selesaikan diatur dengan baik sementara mungkin schedule untuk anak ini kalau bisa diatur ya mungkin bisa diatur supaya tidak bergerak. Tapi masalahnya bagaimana kalau itu tidak bisa diatur, sama-sama harus berbarengan kan gitu berbarengan. Nah ini pasangan kita, tapi yang susah kalau seperti Mbak Nilam ini, sorry anak Itu saya. di Magetan, ya itu ya mungkin bisa tanda petik ya untuk kepentingan keluarga ini kalau ada orang-orang yang bisa dipercaya mungkin itu bisa minta bantuan, minta tolong. Toh ini tidak setiap hari kan. Iya. Nah, ya menurut saya ya seni-seni semacam itulah yang harus dilakukan gitu. Nah tergantung ya. Pada titik tertentu kadang-kadang kalau itu misalnya menyangkut keluarga yang sakit, sementara kita masih ada pekerjaan tertentu.
Nah, kalau menyangkut orang sakit dan membutuhkan pertolongan yang cepat, ya saya kira yang kita utamakan adalah yang keluarga dulu. Tidak apa-apa, tapi harus kita izin pada pimpinan, izin pada atasan gitu ya, yang ingin menyelesaikan ini, mungkin kerjaan bisa dihandle oleh kawan yang lain gitu. Jadi saya kira eh, mana yang harus diutamakan antara kepentingan keluarga dan kepentingan pekerjaan profesionalisme di kantor. Ya kalau jawaban normatif sudah pasti kita harus mengutamakan pekerjaan karena itu profesional. Tetapi situasional gitu. Kalau yang di keluarga ini membutuhkan pertolongan yang istilahnya darurat dan lain sebagainya dan sangat urgent, tidak masalah. Yang penting ada komunikasi dengan teman sejawat dan pimpinan. Menurut saya seperti itu. Artinya juga tidak hanya komunikasi antara Betul. seorang pasangan, tetapi Iya. juga lingkungan Ya, ya, Prof ya. Baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan pekerjaan juga harus bisa saling iya. support ya. Hubungan yang baik dengan teman sejawat dan pimpinan itu pegang peran penting, sangat. Ya kita kan boleh kalau ada kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak, misalnya, mohon maaf ya, tidak kita inginkan ada keluarga kita yang mungkin meninggal dan sebagainya, butuh pertolongan cepat kan, Iya. ada sakit darurat, ya itu sepanjang pekerjaan itu bisa dihandle oleh teman, ya saya kira asalkan ada komunikasi yang baik, izin pimpinan tidak masalah, harus diutamakan keluarga dulu, tidak masalah. Artinya harus menjalin komunikasi dan juga kerjasama yang baik Ya, dengan itu pandangan saya kerja. pribadi ya, Iya. karena saya pernah mengalami juga banyak kan, sudah pasti kan. Kan kita ini kan eh, orang yang berkeluarga itu kan ya pasti ya ada hal-hal yang seringkali tidak kita perkirakan, mendesak dan lain sebagainya. Itu manusiawi lah menurut saya. Gitu. Jadi ya kuncinya kita harus komunikasi dengan teman sejawat dan pimpinan. Apapun yang kita lakukan jangan istilahnya kalau orang Jawa itu sundal-sundul ya, ke sana kemari nggak ada izin, kemudian nggak ngerti itu nggak. Yang penting jadi ya tadi komunikasi. Komunikasi ya, memang komunikasi itu perlu teman-teman sekalian, komunikasi apapun dibutuhkan untuk komunikasi tentunya. Dan semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita dari wilayah 3 tadi. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan masih ada yang mau disampaikan boleh aja di chat room kembali. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Prof. Ini ada dari rekan kami dari Ahmad Pitandra Suwanto Putra SPD. Mohon izin bertanya, Prof, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh ASN sebagai ASN dalam memprioritaskan kebutuhan keluarga? Dan bagaimana cara ASN tersebut untuk mengatasi masalah yang ada di dalam keluarga ASN secara bijaksana? Ya, ini saya katakan tadi bahwa membangun ekosistem keluarga yang bisa memberikan supporting untuk kita bekerja itu kan menjadi sangat penting. Jadi maka sebelum kita melangkah lebih jauh, saya kira memberikan pengertian, pemahaman pada pasangan kita itu menjadi sangat penting. ASN adalah pelayan masyarakat. Betul. Kita diamanai untuk menjadi pelayan yang prima. Betul. Dan pelayan yang prima itu membutuhkan effort. Membutuhkan prasyarat ya. Dan jangan sampai ini terganggu dengan hal-hal yang non teknis yang ada di keluarga. Maka tuntaskan dulu di keluarga, komunikasikan yang baik bahwa posisi sebagai ASN ini harus profesional, harus mematuhi tata tertib, ya, harus disiplin, ya, tidak boleh melanggar peraturan dan sebagainya. Itu dituntaskan dulu di keluarga supaya mereka juga punya pemahaman. Sebenarnya sih kalau sama-sama ASN seperti Mbak Nilam ini mungkin lebih ya karena masing-masing sudah tahu. Jadi harapannya ini, tapi ya itu tidak menjamin juga sih. Ya, jadi artinya banyak hal variabel ya. Mohon maaf Mas Ahmad, Pak Ahmad, saya kira variabel-variabel yang ada di dalam keluarga itu kan tidak bisa digeneralisir ya, tidak bisa sama itu. Tapi faktor penyebabnya itu juga macam-macam gitu, karena yang dihadapi itu. Katakanlah ya saya punya teman, mohon maaf ya, itu menurut saya pandangan pribadi saya itu sangat berat ya, karena punya anak sudah berkeluarga, kebetulan anaknya ini penyandang disabilitas, jadi membutuhkan anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan perhatian yang lebih. Saya
membayangkan untuk bisa membagi waktu aja susahnya sudah bukan main. Tapi toh ada juga yang sangat berhasil ya dalam karirnya baik gitu ya di kantor, sementara anak-anak itu juga bisa terlayani dengan baik. Itu saya kira ya kuncinya kalau sudah berkeluarga itu ya nomor satu komitmen ya. Ya. Karena nomor satu itu komitmen. Karena seiring dengan pergeseran waktu yang mohon maaf ya Mbak Tila, cantik bisa bergeser, ganteng tampan. Saya dulu muda ya jadi idolanya para mahasiswa ya, masih ganteng ya. Katanya rada pinter ya idolanya banyak. Sekarang ya sudah ompong, sudah tidak menarik. Kalau dilihat seperti itu kan mengalami pergeseran gitu, pergeseran. Kalau tidak ada komitmen ya nanti jadi ini saling bully di keluarga itu tidak boleh. Kadang-kadang permasalahan sepele itu bisa jadi, kalau orang Jawa mengatakan kriwilan jadi grojokan. Itu sering sering kita jumpai dalam keluarga. Itu gitu, Iya. Mas Ahmad Mas, gitu. itu kayak. Nah, Nah, itu itu. Mas Hafiz ya. Iya, ini ada Mas Hafiz. Mohon izin bertanya, Prof, apa saja yang perlu didiskusikan atau dibahas bersama sebelum menikah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis? Mas Hafiz, kayaknya masih Bujang. single. Bujang nih. Single. Mas Hafiz ini kayaknya masih bujang nih. Iya, iya. Menarik sekali Mas Hafiz, Iya, kayaknya saya perlu mempersiapkan diri iya. sebelum saya nanti menikah dengan istri saya, Iya. gitu kan. Jadi dia prepare aja sekarang nih, Prof. Wah, kalau ini boleh lah, ini pengalaman ya. Jadi apa yang harus didiskusikan ya saya dulu ini ya, saya sampaikan waktu pacaran itu kondisi keluarga, ini harus dipahami masing-masing ya. Saya kan dari keluarga petani kecil ya. Mohon maaf, saya itu wong desa, keluarga kecil, rumah saya juga tidak bagus gitu ya. Tapi saya sangat menghargai perjuangan orang tua saya itu. Saya itu keluarga petani kecil dan bapak saya hanya lulusan SR 3 tahun, ibu saya malah tidak sempat sekolah. Jadi betul-betul keluarga petani. Saya waktu kecil dulu ya nyakul ya, ini angon kebu ya. Tahu angon Mbak Dina? Tahu, Angon ya. Ya, tahu. Pekerjaan petani itu semuanya sudah. Maka yang pertama saya komunikasikan adalah latar belakang keluarga saya. Saya ini bukan keluarga saya kaya, ya keadaannya seperti ini saya perkenalkan gitu supaya mereka tahu latar belakang. Yang kedua konsekuensinya tadi sebagai aktivis. Saya ini sejak mahasiswa aktivis ya, dan kemungkinan besar nanti ketika menjadi istri saya ya banyak saya yang tinggal karena sibuk. Dan saya yang ketiga sebagai PNS ada konsekuensi kan PNS itu dikomunikasikan itu Mas David ya, pasti. Yang kedua, yang ketiga ya tadi ya komitmen ya, untuk kita berangkat dari keluarga yang sederhana maka harus saling pengertian, ya, disampaikan itu. Nah, kemudian yang terakhir barangkali untuk pasangan-pasangan yang akan menikah ya Pasangan. seperti Mas David ya pasti proyeksi ke depan itu mau seperti apa dengan konsekuensinya seperti apa itu harus disampaikan. Artinya jujur dan juga terbuka itu dimulai, bisa dimulai dari awal pengenalan. Ya Mas Hafiz ya, jadi mulai pacaran sekarang nih kayak mau tunangan atau mau kasih pacaran boleh disampaikan terlebih Ya betul. Kalau menurut saya itu awal dari keterbukaan. Iya betul. Jangan sampai nanti pasangan kita itu kecewa di tengah jalan. Kalau saya nggak kecewa, sudah tak sampaikan ini kondisinya ya nggak ada, apalagi warisan orang tua yang berlebihan, mana petani kecil misalnya, yang hal-hal kayak gitu itu ya mohon maaf lebih baik awal itu disampaikan, dikomunikasikan. Artinya kalau kita sudah jujur di awal, pasti Ya. belakangnya juga enak gitu kan Prof. Gitu. Ya kadang-kadang kita jujur di awal aja masih Iya, bermasalah. itu sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya gitu. Tapi setidaknya kita sudah mulai membiasakan Ya. jujur gitu Prof Ya. pasangan kita. Artinya kan kita tidak itu bisa menunjukkan profesionalisme kita sebagai ASN gitu, performa kita sebagai ASN untuk melayani masyarakat Kabupaten Magetan khususnya seperti itu Prof ya. Jadi kan kok misalkan tidak bisa, contoh nih Prof, kalau misalkan nggak jujur sama pasangan gitu kan Prof, kan pasti ada segala unek-unek Oh iya. yang dipendam gitu loh Prof. Akhirnya juga kerjanya untuk melayani masyarakat tuh juga bisa setengah-setengah, Iya. mengurangi profesionalitas mereka gitu loh. Sampai sekarang jadi apa ya? Saya sudah 31 tahun menikah ya, dan 31 tahun lebih.
Tapi ya persoalan-persoalan keluarga itu kan nggak pernah berhenti. Iya. Ya selalu ada, selalu ada gitu. Dan dinamikanya itu bisa macam-macam. Karena kita hidup berkeluarga itu sebagai ekosistem itu kan nggak sendiri. Ada ekosistem yang di kantor, di sisi lain juga kita mesti berhubungan dengan saudara-saudara yang banyak. Gitu. Kadang masalah-masalah itu muncul ya kompleks ya banyak sekali gitu. Jadi ini pengalaman ya, Bupati itu kan 8 bersaudara dengan kompleksitasnya masing-masing. Ya, saya juga mungkin 3 bersaudara dengan kompleksitasnya masing-masing. Relasi antar keluarga itu juga mau tidak mau kadang-kadang juga ada gitu. Ini yang pinter-pinter lah yang ngatur. Itu Mas Yafid. Jadi jangan, tapi pesan saya jangan takut untuk menikah. Kalau sudah siap ya Segerakan saja. karena semakin terlambat mengambil keputusan nanti semakin takut. Ah, betul. Nah, Jomblo ya jomblo, Mas Hafiz jomblo nggak? Atau udah punya pasangan yang bentar lagi mau nikah gitu? apalagi kalau menyangkut penghasilan ya. Kalau sudah SN itu sudah oke lah, sudah oke. Karena sudah kerjaannya tetap. Jangan takut dengan penghasilan yang kecil nanti berkembang. Iya. Insya Allah ya. Yang lain-lainnya nanti didiskusikan sambil jalan lah. Iya. Oke, yang penting jujur dulu sama menjalin komunikasi itu penting ya. Ada lagi nih Prof, banyak sekali luar biasa teman-teman sekalian gitu. Mohon izin bertanya Prof, bagaimana cara menjelaskan kepada pimpinan yang mana kadang beliau itu tidak mau tahu urusan anak buahnya. Ketika izin ada kepentingan keluarga, karena pekerjaan tersebut tidak bisa dikerjakan oleh yang lainnya. Bagaimana cara mengatasi dari mengambil jalan tengahnya nih Prof? Ya, saya kira para pimpinan ya yang Sebentar Prof, ya, saya pengen tahu Mbak Ayu, ini pimpinannya ikut nggak? Jadi kasih pejangan sama Prof. ya pada para pimpinan ya di satuan kerja di PTD atau di OPD ya saya kira kita harus menyadari bahwa kita ini semua ASN kan juga berkeluarga. Saya kira kita harus membangun komunikasi antara atasan dengan bawahan itu yang baik ya. Ada saatnya kita ini misalnya ada forum misalnya curhat anak buah atau mungkin ada outbound atau apa. Saya sarankan ada kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu birokratis tapi bisa menampung dari keluhan dari teman-teman supaya nanti ada solusi gitu. Yang penting istilahnya meskipun kita birokrasi tidak usah terlalu kaku. Nah, itu fleksibilitas harus tetap ada gitu. Supaya nanti gini. Saya termasuk orang yang disiplin, tapi bukan disiplin yang ini ya, disiplin yang terlalu kaku ya, tapi dalam titik tertentu fleksibilitas itu harus dijalankan Mbak Ina. Supaya ini apa anak buah itu juga merasa nyaman. Dan kadang kan anak buah itu perlu didengar. Keluhannya apa, curhatnya apa, kesulitannya apa, itu harus didengar. Jangan menggunakan pendekatan-pendekatan yang selalu birokratis. Nah, ini juga nggak bagus untuk produktivitas. Jadi pada para pimpinan, saya kira juga penting ya untuk memberikan peluang bagi para staf itu untuk bisa menyampaikan unek-uneknya, pendapatnya. Yang penting kalau saya produktivitasnya. Pekerjaannya selesai, produktivitas, apalagi untuk sekarang mengerjakan sesuatu tidak harus di kantor. Sorry ya kalau mungkin ada tidak. Kalau di dosen kan seperti itu. Tapi di kantor sekarang kan sudah dikembangkan juga. Jadi bekerja di luar kantor saya nggak ngerti ya cara mengembangkannya bagaimana. Karena sekarang kan sudah berbasis IT. Tidak bisa di cover. So, ada hal-hal pekerjaan yang khusus kan tadi, yang semua orang tidak bisa handle, katakanlah. Ya pada titik tertentu mungkin pekerjaan itu bisa dibawa ke rumah ya, bisa dibawa ke tempat tertentu ya. Itu menurut saya solusi lah. Karena sekarang tidak semua pekerjaan kan harus stay di kantor. Kasusnya macam-macam itu. Saya kira itu. Jadi jalan tengahnya ya sekali lagi kita harus menyampaikan keluhan-keluhan kita itu pada pimpinan gitu.
Ya beruntung ya kalau punya pimpinan kayak saya ya. Saya selalu berikan ruang pada teman-teman. Saya itu gini, dulu waktu, tapi ini nggak boleh ditiru ya, karena birokrasi beda ya. Di pemerintahan seperti pemerintah kabupaten, kota itu kan beda sama di kampus ya. Kalau saya dulu memang begini, saya utamakan produktivitas. Saya nggak tahu akhir tahun itu Anda harus sudah meneliti berapa, nulis berapa. Tapi Anda meneliti yang di mana dan lain sebagainya itu urusan, jadi fleksibel. Maka saya tidak mewajibkan jam sekian harus di kampus sampai jam sekian, itu saya nggak mau. Saya lebih mengutamakan produktivitas. Tapi itu di beberapa kantor kan ini pakai fingerprint atau presensi yang ketat ya gitu. Ya itu bagus ya, tapi mungkin ada plus minusnya juga gitu. Apalagi untuk wilayah-wilayah yang memang membutuhkan produktivitas tinggi. Ya, Ya, intinya juga kembali lagi ke komunikasi dengan pimpinan. iya pasti. Ya. Pak Yus, semoga pimpinannya ada di sini ya. Siapa tahu nanti buatkan program dari BKPSDM. Halo bos, curhat. Itu nanti mungkin di situ ada nih curhatan para staff-staff ini untuk didengar suaranya. Bahkan saya dengan mahasiswa itu dulu 3 bulan sekali saya dengarkan curhatan mereka. Jadi anak-anak aktivis itu kan juga harus diberi ruang kan. Jadi 3 bulan ya udah kamu ngomong apa saja, keluarnya apa, kritiknya apa, nggak apa-apa kita dengarkan. Ya itu mungkin bukan tradisi di birokrasi ya, tapi bisa dikemas lebih halus lah. Gitu. Bentuknya mungkin tidak seperti itu gitu. Karena memang di birokrasi saya ngerti lah gitu. Mungkin saya kan juga pernah jadi tim ahli ya di pemerintah kota itu, jadi kehidupan birokrasi ya kalau kayak tadi. Tapi tetap aja ada ruang yang bisa dikomunikasikan dan dicari jalan keluar. Ya kita kan pimpinan kan nggak boleh. Ini harus. Sementara kehidupan keluarganya nggak bagus, kan nggak boleh. Sekali lagi saya bicara tadi, ekosistem keluarga harus memberikan supportnya untuk produktivitas di kantor. Yes. Gitu Pak Ayu ya, semoga membantu dan mencerahkan. Ya. Kita menunggu kembali teman-teman sekalian, barangkali ada yang langsung menyampaikan, boleh raise hand sambil kita bertatap muka di sini, ya kan? Langsung sama Prof. Panji hari ini loh, luar biasa energi positifnya sampai loh saya itu, gitu. Prof boleh istirahat dulu, boleh. Selain kita menunggu teman-teman Sobat Ayu Sinau dimanapun Anda berada yang mungkin masih berada di sini, ini banyak sekali yang sudah bergabung sama kita, Prof. Ini bagus. Pertanyaan juga banyak yang sudah masuk dan kami juga menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin teman-teman juga masih penasaran gitu kan, bagaimana caranya kita membangun keluarga yang harmonis untuk mendukung kinerja ASN gitu. Dalam keluarga itu Prof biasanya kan kalau misalnya dua-duanya kerja sama-sama ASN itu, Prof ya kan, ini sebuah kasus nih. Kita memang tidak berusaha untuk tidak membawa pekerjaan kita ke rumah, kan? Tapi kan tidak menutup kemungkinan gitu, Prof. Kita cerita ke pasangan kalian. Seringkali kan ada yang emang kamu aja yang capek kerja, aku juga capek kerja, gitu. Kadang egois keduanya tuh masih bisa terjadi dalam merencanakan rumah tangga mungkin atau dalam suatu komunikasi dalam pasangan ya, Prof, kayak gitu. Nah, itu Prof, kayak gitu, menghilangkan kata-kata yang seperti itu supaya kita juga, emang kamu doang yang pekerja, kan aku juga kerja. Ya, memang kalau dari data ya, kasus perceraian itu salah satunya kan karena pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan. Jadi ada pertengkaran, perbedaan pendapat, tidak ketemu, dan lebih susahnya lagi kalau masing-masing egonya tinggi. Maka kuncinya harus menurunkan ego. Menurunkan ego masing-masing, mencoba memahami, mendengarkan, ada rasa empati masing-masing, sehingga ya kalau komen itu, mohon maaf ya, dulu itu kalau menikah awal-awal antara suami istri itu kan mesti kata-katanya manis terus, sayang, dan lain sebagainya. Tapi makin lama kadang-kadang ini ya ada pergeseran ya. Pergeseran, nah itu mungkin perlu direview kembali. Kalau saya sarankan ini ya rekreasi ya. Ada waktu-waktu quality time, ada waktu-waktu yang ada anak-anak itu untuk bersama keluarga ya itu. Nah,
jangan ngegas gitu. Kalau ketemu kemudian sama-sama ngegas, egonya tinggi, nggak ketemu. Maka kalau menyampaikan sesuatu bisa dikemas dengan lebih rileks, santai gitu ya. Sambil lihat TV, kemudian mungkin ini jangan lupa ya para ASN semuanya, eh, ini sisihkan rezeki sedikit untuk bisa rekreasi, untuk bisa refreshing itu penting. Saya juga utamakan. Ya, saya barusan pulang dari Jepang ya kebetulan. Ya itu dalam rangka lumayan untuk ini juga untuk refreshing, nah, recharge gitu. Nah itu kesempatan-kesempatan seperti itu tampaknya penting walaupun ya rekreasi kita nggak harus jauh. Nah, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mungkin juga gak menutup kemungkinan, mungkin ya teman-teman sekalian punya teman yang mungkin kontrol emosinya dengan pasangannya tidak baik gitu Prof. Sehingga tuh emosi yang dari keluarga itu dibawa ke kantor. Akhirnya kan menimbulkan energi Oh yang ya, negatif bagi teman-temannya. Itu gimana Prof? ya ini ya kendali emosi itu begitu penting. Saya kira orang yang sukses itu kan tidak hanya IQ, tapi juga emotional question. Sosial komunikasinya harus dikendalikan. Itu yang disebut kalau nah, ini bidang saya kalau ini. Bagaimana kita membangun istilahnya kepekaan dan keterampilan sosial. Itu sangat sangat penting. Jadi teman-teman kita ini kan kadang sebagai ASN juga mengalami stresor yang tinggi. Ada pekerjaan-pekerjaan mungkin akhir tahun ini harus semuanya selesai. Saya mengalami sebagai rektor, sebagai dosen juga targetnya sangat tinggi ya sekarang berbasis kinerja kan semuanya. Itu kadang-kadang juga stresornya tinggi. Ya kalau sudah seperti itu salah satu faktor yang bisa meredam itu ya ini ya mohon maaf tidak boleh sok religius tetapi juga mungkin bagi yang Islam juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya religius untuk menenangkan itu penting ya untuk dilakukan supaya kita kembali ke stabilitas emosi yang lebih baik. Ya. Kalau di kantor kan kita tidak boleh ini ya meledak-ledak, kemudian apalagi curhat-curhat hal yang mungkin tidak perlu didengarkan orang lain gitu. Di rumah juga saya kira begitu ya. Saya kira penting untuk membangun ini ya relasi yang menghargai pasangan. Meskipun sudah mungkin kita sudah nggak ganteng, sudah nggak cantik gitu ya, ya jangan suka anu lah. Dulu masih cantik, sekarang istrinya sudah tua, kemudian bangun tidur. Saya tanya Mbak Nilam, kalau bangun tidur itu yang, oh ini kebetulan FDM ya, kalau pas ketemu itu, Pas yang, ketemu aja ada. yang, yang, yang dicari suaminya dulu atau HP-nya? Saya waktu suatu seminar tuh saya tanya sama ibu-ibu ya, kebetulan guru-guru semua banyak. Ini kalau bangun tidur ibu-ibu ini yang dicari suaminya atau HP-nya? HP-nya. Nah, ini jawab lagi. Sekarang ini juga hati-hati ini HP gadget itu mohon maaf penggunaannya juga mohon maaf ya harus dia gitu. Ini kelemahan para laki-laki ya, mohon maaf pada ibu-ibu yang ngesen. Kalau suami laki-laki sudah pegang HP, konsentrasi, itu kalau diajak bicara itu biasanya nggak diperhatikan. Nah, nggak diperhatikan. Udah ngomong pak, itu biasanya kita asik itu. Itu memang sifatnya laki-laki. Jadi kalau sudah seperti itu nggak usah dimarahi, lebih baik dijawil aja, Pak. Aku butuh anu itu daripada ngomel. Karena itu nggak konsentrasi kalau kita sudah pegang HP. Itu ya sifatnya laki-laki seperti itu. Saya sendiri juga begitu. Tapi masalahnya adalah kesamaan. Iya, itu lebih baik daripada pakai kata-kata yang tidak enak. Itu kadang-kadang kan karena jengkel, mengeluarkan kata-kata yang aneh-aneh kan. Ya lebih baik disampaikan dengan baik-baik gitu. Wong kita ini mohon maaf loh, satu rumah aja antar kamar itu kadang-kadang manggil ya tidak pakai langsung kok, tapi pakai WA kok. Pak, Reneo, Apakah ada yang kayak gitu? kayaknya banyak. Itulah makanya ya. Sedangkan para perempuan, para istri ini juga lebih banyak Ya, menggunakan personal ya. Hanya kayak ibu-ibu ini kan gampang baper, yang biasanya perasaannya juga.
laki-laki biasanya lebih. Makanya ngapunten ya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di teman-teman ASN itu. Dari kasus perceraian dari data itu kan 78% itu yang menggugat adalah istri. Dan, nah, bukan suami ya. Yang bapak-bapak aman, awake dhewe kaum yang tidak banyak menggugat. Nah, datanya 78% itu yang menggugat adalah istri. Perempuan. Iya. Hanya itu tadi pesannya Prof. Parji, harus didatangi dengan rasa syukur. Ya, gitu kan. syukur. Syukur dulu. Gitu. Ya sayangnya itu naik turun, up down gitu ya. Tapi ya itu kalah dengan komitmen ya. Iya. Saya ada komitmen. Kalau sudah komitmen di awal, sudah bisa menerima apa adanya, ya udah. Ya. Kalau berakhir kita Ya, tinggal. masalahnya untuk menerima padanya itu yang kadang-kadang tidak semua orang bisa. Takutnya terus ada apanya kamu? Ya. Iya, tidak. Gitu ya, Bro. Bro, boleh istirahat dulu, Iya, boleh iya. minum dulu, Iya. boleh Iya. juga. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Ada yang rasa mungkin mau menyampaikan langsung pertanyaan kaitan dengan bagaimana membangun keluarga yang harmonis ASN untuk mendukung kinerja layanan kita terhadap masyarakat, boleh sekali untuk disampaikan di sini. Masih banyak waktu untuk kita sharing diskusinya, gitu. Mungkin chat ada teman-teman operator? Di chat masih ada lagi? Oh belum. Baik. Oke, baik. Teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau menyampaikan langsung? Ya. Oke, Prof, kalau berbicara ini ya, Prof ya, tadi kembali lagi. Soalnya kalau kita itu membawa emosi kita, kontrol emosinya tidak baik, itu kan seringnya kita sebagai teman juga mikir gitu loh, Prof. Ah, itu paling mergo baru di rumah ada masalah mau. Akhirnya kerjaan nggak fokus, nggak beres, kemudian juga apa namanya menimbulkan permasalahan baru karena komunikasinya nggak baik, ditanya dikit udah nyolot gitu. Itu loh, Prof. Itu mungkin juga kendali emosi yang harus kita pelihara ya, kita kendalikan dari diri kita ya, Prof ya. Gitu. Mungkin kalau ada teman-teman seperti itu, gimana, Prof? Ya saya kira memang kan emotional presence itu menjadi sangat penting ya, kontrol diri gitu. Ingat bahwa ini ruang publik gitu ya, ruang tempat kerja bersama-sama gitu ya. Saya kira manajemen diri, kontrol diri itu harus dilatih gitu. Jadi kalau ada teman-teman, ya kalau ada teman-teman ya sesekali kan harus ada kegiatan-kegiatan itu. Nah, PR-nya bagi teman-teman yang kebetulan ada teman yang seperti itu, ya sebaiknya lah ya diajak ini bicara baik-baik ya. Nah, apalagi mungkin kalau pimpinan tahu kan, pimpinan bisa mengajak lah diskusi, tidak langsung menegur dengan cara yang keras juga, ini nanti mau timbul persoalan baru ya. Yang penting diajak, di kalau bahasa Jawanya itu dituturi, diberi pengertian, jangan seperti itu. Akibatnya tidak bagus untuk kantor, untuk diri sendiri, ya, untuk terutama ini ya iklim di tempat kerja kan jadi nggak nyaman ya, itu saya kira yang penting untuk dibenarkan. Seperti itu. Baik, Prof, ini apakah ada lagi? Ada. Ini satu lagi, iya. Ini Mas Ahmad kita lihat kembali. Mohon izin bertanya lagi, Prof. Apa tujuan jangka panjang ASN untuk keluarga dan langkah praktis apa yang sedang ASN upayakan saat ini untuk mencapainya? Prof, apa tujuan jangka panjang ASN untuk keluarga dan langkah praktis apa yang sedang ASN upayakan saat ini untuk mencapai itu? Ya, saya kira kan sebagai keluarga dari ASN kita ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan keluarga kita juga menjadi keluarga yang menjadi role model dan sejahtera. Itu penting karena ASN yang baik ya menurut saya literasi finansial itu juga penting ya. Jadi dalam memanage keuangan itu juga menjadi salah satu faktor penting, karena ini juga menjadi tiang keladi salah satu ini percekcokan. Maka kita sebagai keluarga ASN harapannya keluarga kita produktif, sejahtera, jangka panjangnya bisa
berdampak pada anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses ya pendidikannya, karirnya gitu. Ya kita menjadi ASN yang ketika pensiun itu dikenal sebagai pensiunan yang baik, ya pensiunan yang masih produktif gitu ya, bisa memberikan kontribusi terutama untuk lingkungan terdekat kita gitu. Itu menurut saya itu sih. Jadi ya utamakan keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, karena dampaknya kepada anak-anak kita, keturunan kita, jadi keturunan yang bisa lebih baik di antara kita, atau paling tidak bisa menjadi anak-anak yang produktif dan mempunyai etika karakter yang tidak menyulitkan kita. Kita ini orang tua bekerja keras, kadang-kadang kan sibuk, akhirnya berhasil, mohon maaf kalau anak-anak itu ada yang terkena akhlak yang tidak bagus, itu repot, susah, sedih rasanya ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang anak-anak kita kena, misalnya ada yang terseret narkoba, ada yang terseret dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Itu sedihnya bukan main. Ya, kita bisa merasakan ya, harapannya seperti itu menurut saya Mas Ana. Jadi jangka panjangnya ya kita bisa menjadi pegawai-pegawai yang ini ya inspiratif, ya, pegawai-pegawai yang memberikan inspirasi baik bagi pegawai lain maupun terutama juga minimal untuk anak-anak. Iya betul. Setidaknya kita kalau misalkan sebagai seorang pasangan, seorang ASN, kita menciptakan keluarga yang harmonis, balance antara keluarganya harmonis, pekerjaannya profesional dan juga lancar, gitu kan. Itu menjadi inspirasi bagi anak kita kan. Oh ternyata ayah, mama sama papa aku tuh sebagai ASN gitu akur, aman, adem, ayem, gitu kan. Tapi juga pekerjaannya bisa berjalan lancar gitu. Mungkin itu aja satu inspirasi bagi anak kita nanti kedepannya bisa roll gitu. Ya Pak, memang maaf ya. Ternyata dari kasus-kasus yang muncul ada kasus bullying yang akhir-akhir ini menimpa anak-anak kita. Kemudian yang terakhir kasus peledakan bom di salah satu SMA di Jakarta itu ngapunten. Setelah diselidiki ternyata sebagian besar itu berasal dari keluarga broken home. Jadi keluarga yang tidak harmonis. Makanya ekosistem ini, keluarga ini menjadi tidak hanya berdampak pada keluarga itu sendiri sebenarnya, tapi juga berdampak pada keluarga anak-anak, pada masa depan mereka. Ini yang harus tetap kita jaga. Memang pendidikan utama dari seorang anak itu mulai dari keluarga ya Pak? Betul. Kalau di Hajar Dewantara itu kan ada 3 center pendidikan. Keluarga itu disebut dengan pendidikan informal, kemudian sekolah itu formal, dan masyarakat itu pendidikan non formal. Ketiga-tiganya harus saling menopang. Kalau kita bicara karakter itu kan ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu bagaimana keluarga ini bisa membenihkan, bisa mensosialisasikan value, nilai-nilai bagi anak-anak kita. Itu penting. Namanya itu knowing the good, pemahaman tentang moral baik, pemahaman tentang sikap baik. Tahap yang kedua itu disebut dengan moral feeling, atau kalau dalam karakternya itu adalah loving the good atau desiring the good. Yang ketiga itu acting the good. Ya, jadi ada 3 tahap itu. Dan mohon maaf ini bicara keluarga, tapi ini penting untuk ini karena untuk anak-anak kita ya. Jadi keluarga adalah embrio pertama untuk membenihkan nilai-nilai baik bagi mereka. Jadi knowing the good, kemudian loving the good, dan yang ketiga acting the good. Kalau itu dikaitkan dengan moral, maka yang pertama itu disebut moral, yang kedua itu moral feeling, dan yang ketiga itu moral acting. Jadi mohon maaf ya teman-teman ASN, PNS dan P3K. Hari ini bangsa ini yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan moral dan karakter. Yang cukup berat. Ya, contoh yang paling banyak ya mungkin orang mengambil
mengenai kasus-kasus korupsi yang masih terasa marah ya. Nilai-nilai kejujuran itu penting untuk ditampilkan di keluarga, terutama untuk anak-anak kita. Nah, ya saya sedih ya kadang-kadang kita ini negara yang punya Pancasila, negara-negara yang religius ya, kita ada faktor-faktor ketidakjujuran yang masih marah. Ini yang kita menjadi prihatin. Dan sebagai bagian dari keluarga yang membenihkan nilai-nilai kebaikan itu, ini PR kita. Jangan sampai anak-anak kita itu lepas dari nilai-nilai moral tadi. Ya ini bagian penting gitu. Karena mohon maaf kalau bagian dari keluarga kita ada yang bermasalah secara moralitas apa, itu juga akan berdampak pada harmonisasi. Ya. Baik. Itu terakhir menutup perjumpaan semakin ini kayaknya makin berat, makin deep sekali. Tapi ini ada pertanyaan kembali ke ya sama-sama Mas Ahmad, semoga bisa memberikan pencerahan bagi pertanyaan dari Mas Ahmad tadi ya. Kemudian ada satu lagi dari Mbak Isna, izin bertanya Pak, bagaimana caranya supaya kita profesional tidak mengesampingkan salah satu, yaitu baik itu keluarga, pekerjaan, anak, atau lingkungan. Bagaimana menyikapinya? Ya, Mbak Isna, kalau Anda pendidik barangkali atau Anda guru gitu, kita kan ada 4 kompetensi yang itu harus dibangun. Jadi kompetensi kepribadian itu harus tetap kita jaga. Jadi kita harus menjaga etika kita, kesantunan kita, cara bicara kita, berperilaku kita. Saya kira itu kita juga di ASN seperti itu sama. Yang kedua itu yang disebut dengan kompetensi sosial. Bagaimana kita membangun relasi tadi. Ya kalau dengan teman kantor kita ya bicara harus yang enak didengar, gitu ya, komunikasinya. Nah sekarang penyakitnya itu digeser Pak, di medsos. Saya sedih ya, prihatin ya, karena komunikasi di medsos kita itu kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang maunya curhat, tapi yang disampaikan itu kadang-kadang menyakiti hati orang lain ya. Kadang-kadang ini juga jadi persoalan gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu kompetensi profesional. Ini menyangkut core inti dari pekerjaan kita. Itu harus selesai lah gitu ya. Dan yang lebih penting juga itu adalah ini kompetensi pedagogi kalau di guru. Tapi kalau di ASN ya saya kira ini terkait dengan beberapa pilar penting ASN kan yang harus dikembangkan untuk berikan layanan prima. Intinya adalah berilah keseimbangan yang baik. Porsi mana yang untuk keluarga, porsi mana untuk kantor, untuk pekerjaan. Jangan abaikan anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah masa depan kita. Kemudian, mohon maaf ya, saya ini anak saya kebetulan dua-duanya sudah lulus dokter ya. Tapi ya sampai sekarang masih komunikasi yang baik dan bagaimana memberikan support bagi anak-anak itu penting. Apalagi di pendidikan kedokteran itu kan sangat berat ya, sangat berat. Jadi ya saya kira supporting ke anak itu menjadi jangan dilupakan, jangan dilupakan. Percuma kita sukses sekali di kantor, tapi anak-anak kita mengalami masalah itu juga problem. Nah itu ya, jadi pertanyaan yang bagus ya, bagaimana seninya menyeimbangkan itu sih. Ya berbagi kalau saya memang bupati saya putuskan untuk udah kamu ibu rumah tangga saja lah gitu. Sempat menjadi dosen tapi sudah apa ya ternyata kesibukannya luar biasa ya, dampingi anak-anak itu yang mungkin kalau yang sama-sama sebagai ASN PNS di kantor gitu ya tolong itu diatur dengan baik, jangan sampai anak-anak itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Nah seninya tidak bisa dikatakan masing-masing rumusnya itu tentu keluarga itu punya seni sendiri ya, masing masalahnya juga sendiri-sendiri, tapi yang penting keseimbangan antar kantor, anak, keluarga itu kalau ada waktu-waktu tertentu yang bisa libur bersama manfaatkan gitu untuk sekedar makan bersama, keluar bersama, rekreasi bersama itu menjadi sangat penting gitu. Sehingga mohon maaf ya kalau sama-sama sibuk, anak-anak itu harus ada kesempatan untuk curhat pada orang tuanya. Jangan sampai curhatnya itu ke orang lain.
Nah, itu yang banyak kasus itu kan curhatnya keluar teman sebayanya kurang bagus ya. Akhirnya kemudian terseret pada hal-hal yang tidak produktif. Jadi kesempatan anak itu untuk menyampaikan pikirannya, ya, menyampaikan usulannya, ya, didengar gitu ya. Ya sesibuk-sibuknya kita bekerja di kantor pasti ada waktu lah yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang penting itu adalah kualitas pertemuan itu, ya, kualitas time waktu yang sempit itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk produktif, jangan untuk tengkar. Jadi waktu yang singkat, waktu yang pendek pertemuan itu harus digunakan untuk, iya, mohon maaf ya, anak saya itu juga lagi sekolah, masih sekolah, itu masih meskipun sudah dewasa masih sering saya apa ini ya, endami, bahkan komunikasi itu hampir tiap hari. Ini bukan apa-apa ya, sekedar sih hello ya, kamu ngapain, namanya apa, kesulitannya apa, bisa curhat. Ya saya menyadari betul bahwa mulai muda memang sangat sibuk, jadi ya tentu peran ibu ya menjadi juga penting untuk di situ. Tapi ya jangan ngeluh. Saya meskipun profesor tuh kalau di rumah ya, mohon maaf ya guyonan nih. Wah, sampai bu. Ya itu sudah. Ya, kalau saya ceritakan itu ya pada bujuk kabeh. Ini profesor tuh kalah ya ning omah karo bujuk. Kalau di kantor nggak ada yang berani memarahi ya. Apalagi saya rektor ini apa nyeneni lah. Kalau di rumah ya seperti itu. Ya itu kasusnya sampai presiden sama aja, Pak. Jadi biasa. Iya. Mama ini ya juga mama yang nggak bilang profesor, rektor atau presiden, Pak. Ya, sama aja itu. Yang penting ya kita bisa saling menghargai. Nah, ya. Ya gitu ya. Ya, kalau ditanya Pak Raji atau tahu pernah tengkar? Ya pernah lah. 31 tahun berbeda pendapat, pertengkaran itu ya pasti ada. Banyak lah. Itu umumnya malah persoalan anak dulu. Benar. Jadi dulu sama sibuk itu ya mengelola anak ketika anak kecil itu dulu tidak bisa. Kayaknya itu Mbak. Itu banyak sekali loh pengalaman dari beliaunya 31 tahun gitu. Banyaknya sedikit banyak kerikil-kerikil Oh yang iya. ada, tapi tidak menyurutkan ternyata Ya. profesional Prof Ya, di so, dunia pendidikan, oh, ya kan, sampai menjadi rektor sekarang tidak menjadi suatu penghalang gitu ya Prof betul, ya. Gitu. betul. Prof bisa menghandle, membalancekan Ya. semuanya antara keluarga dan juga Saya pekerjaan. kira kuncinya. Ya, itu. Baik, menarik sekali rekan-rekan Sobat Ayu Sinau seri ke-42. Tak terasa Prof, kita berada di penghujung Oh iya. acara. Dan mungkin sedikit closing statement pesan Oh iya. untuk teman-teman Sobat Ayu Sinau. Mungkin sedikit buat yang saat ini jadi pemimpin atau pembina, Iya. dan juga sebagai staff. Bagaimana Prof gitu untuk Iya. bisa membangun harmonisasi rumah tangga jadi ASN yang kinerja baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman ASN di seluruh Indonesia, pertama kita patut bersyukur. Kita bersyukur menjadi bagian dari ASN karena kita sudah punya pekerjaan tetap dijamin oleh negara. Bahkan kehidupan kita lebih mapan dibandingkan dengan kehidupan pada umumnya yang sekarang ini sudah tingkat pengangguran masih sangat tinggi. Maka mulailah dari rasa syukur. Nah, rasa syukur itu akan meningkat dalam bentuk komitmen. Komitmen bagaimana kita bisa membangun keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Pasti tantangannya banyak, hambatannya banyak, persoalannya kadang-kadang tidak bisa diprediksi tengah perjalanan, tetapi kalau itu dilakukan komunikasi yang efektif, dilakukan komunikasi yang jujur, terbuka dengan pasangan, insya Allah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sejahtera, dan yang lebih penting, yang terakhir, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dengan jujur, dengan baik itu akan memberikan dampak yang baik bagi anak-anak kita. Kita punya tugas untuk membesarkan anak-anak kita. Tentu kita bisa menyeimbangkan ya, ekosistem keluarga kita, kehidupan kantor, dan masa depan anak-anak, supaya hidup kita itu bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama.
syukur kita bisa lebih berkontribusi yang lebih luas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan semuanya sukses, menjadi ASN yang produktif, menjadi ASN yang berprestasi, dan yang lebih penting menjadi ASN yang sejahtera dan barokah untuk keluarga kita maupun untuk kepentingan yang lebih luas. Itu Mbak Nina. Ya. Terima kasih, boleh memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Iya. sudah berkenan hadir di BKPSDM Magetan. Sama-sama. Tentunya sharing, diskusi, Ya. ilmu kehidupan yang mungkin tidak ada di buku Prof Betul. ini. Karena kita langsung bisa bertukar ilmu dan juga pendapat pada kesempatan hari ini. Dan rekan-rekan Sobat Ayu Sinau, tak terasa kita berada di penghujung acara kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk absen terlebih dahulu ya. Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui link di bawah ini tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Prof. Parji. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman sekalian. Saya sudah lihat gini gitu. Sudah memberikan sedikit penyemangat dan juga menyejukkan hati kita membawa ASN menjadi ASN yang semakin profesional dan juga produktif. Akhir kata, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.